Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul demi menunaikan salat berjamaah pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama yang sempurna ini kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau hingga ajal menjemput. Jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari ini, khotib berwasiat kepada para jamaah dan diri khotib sendiri agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Sebagai manusia, kita perlu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah wajib maupun sunnah. Semua ibadah yang kita jalankan tak lain bertujuan untuk menjadikan kita hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Banyak kaum muslimin dewasa ini yang mementingkan, memikirkan dan memperhatikan dunia. Mereka menghabiskan usia dan jiwa raganya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, sehingga tidak habis panjang usianya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istam'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum. Yang artinya, hampir tiba bagi manusia masa diperhitungkan amal-amal mereka, padahal mereka masih dalam keadaan lupa dan berpaling. Tidak datang kepada mereka peringatan yang baru dari Tuhan mereka, kecuali mereka mendengarkannya dengan bermain-main. Hati-hati mereka lalai. Quran Surat Al-Anbiya ayat 1-3. Sedikit pun mereka tidak memikirkan masa depan mereka di akhirat. Mereka tidak merasa takut sedikit pun dengan berbagai kesulitan yang ada di kampung akhirat, seolah-olah mereka tidak pernah mengenal firman Allah. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi ghurur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah kalian tertipu oleh kehidupan dunia, dan janganlah kalian tertipu oleh para penipu tentang Allah. Quran Surat Al-Fatir ayat 5. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW telah memberi peringatan kepada kita, jangan sampai kita tertipu kepada dunia dan segala kesenangannya. Menurut beliau, dunia lebih hina dari nilai sayap seekor lalat, bahkan lebih hina dari bangkai binatang di mata pemiliknya. Jika dunia dibandingkan dengan akhirat, maka bagai orang yang memasukkan jari-jari tangannya ke dalam air laut, kemudian ia menariknya kembali.
sehingga yang melekat di jari-jari tangannya hanya beberapa tetes air. Itulah perbandingan dunia dengan banyaknya air lautan. Menurut beliau, dunia adalah penjara bagi setiap mukmin dan sebagai surga bagi orang kafir. Beliau menyuruh setiap muslim hidup di dunia bagai seorang pengendara yang berhenti sejenak di bawah pohon, dan selanjutnya ia melanjutkan perjalanannya. Beliau menganjurkan setiap muslim harus menganggap dirinya sebagai penghuni kubur. Karena itu, ia tidak boleh menunggu tibanya sore hari ketika ia di pagi hari, dan tidak boleh menunggu datangnya pagi hari ketika ia di sore hari. Menurut Nabi Muhammad SAW, dunia adalah sesuatu yang hijau menawan hati setiap orang yang memandangnya. Karena itu, beliau memperingatkan umatnya jangan sampai tertipu oleh dunia. Setiap muslim sudah cukup baginya mempunyai tempat tinggal untuk tempat beristirahat, sehelai pakaian untuk menutup auratnya, dan sesuap makanan untuk menguatkan tubuhnya. Menurut beliau, yang akan menyertai seorang yang mati adalah keluarganya, hartanya, dan amal-amalnya. Sedangkan yang keduanya akan pulang kembali, yaitu keluarga dan hartanya. Sedangkan yang satu akan tetap menyertainya di dalam kubur, yaitu amal-amalnya. Menurut beliau, putra Adam tidak memiliki dunia kecuali apa yang telah ia makan, apa yang telah ia pakai, dan apa yang telah ia sedekahkan. Adapun selainnya adalah milik ahli waris. Orang yang cukup adalah orang yang merasa cukup di dalam hatinya, bukan karena banyak hartanya. Siapapun yang menjadikan dunia sebagai idolanya, maka Allah menjadikan kemiskinan di depan matanya, menjadikan urusannya kacau, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali apa yang telah ditetapkan. Menurut beliau, yang pertama kali menyelamatkan umat ini adalah hidup zuhud dan yakin. Adapun yang membinasakannya adalah hidup kikir dan berangan-angan muluk. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Allahumma la aisa illa aisal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang menyenangkan kecuali kehidupan di akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah, para sahabat Nabi Muhammad SAW mengikuti jejak perjalanan beliau dalam kehidupannya di dunia ini. Mereka tidak mau bersenang-senang di dunia karena mereka merasa takut kalau pahala amal kebajikan mereka diberikan lebih dahulu di dunia. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Habab Ibnul Ard berkata, kami berhijrah bersama Rasulullah SAW demi untuk mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Di antara kami ada yang mati sebelum menikmati hasil perjuangannya sedikit pun, seperti Mus'ab ibnu Umair. Ketika ia terbunuh di medan Uhud, ia hanya meninggalkan sehelai selimut. Jika selimut itu kami tutupkan di atas kedua kakinya, maka kepalanya terbuka. Jika sebaliknya, maka kedua kakinya terbuka, sehingga kami menutup kepalanya dengan selimut dan menutup kedua kakinya dengan dedaunan pohon idkir. Di antara kami ada pula yang mendapat hasil dari perjuangannya, tetapi ia menghadiahkannya kepada orang lain. Ibrahim ibnu Abdurrahman menuturkan bahwa pada suatu hari ketika dihidangkan buka puasa kepada Abdurrahman bin Auf, maka ia berkata, ketika Mus'ab ibnu Umair terbunuh di medan Uhud dan ia orang yang lebih baik dariku, ia hanya meninggalkan sehelai selimut. Jika kepalanya ditutup dengannya, maka kedua kakinya terbuka. Jika sebaliknya, maka kepalanya terbuka. Sehingga kami menutup kepalanya dengan selimut itu dan menutupi kedua kakinya dengan dedaunan pohon idkir. Demikian pula Hamzah terbunuh di medan Uhud, dan ia lebih baik dariku, tetapi ia tidak mendapatkan kain kafan kecuali hanya selimut untuk kafannya. Kemudian ketika dunia dibuka untuk kami, maka aku takut kalau pahala kami diberikan lebih dahulu ketika di dunia,
sehingga kami hidup senang di dunia dan tidak mendapat kesenangan apapun di akhirat kelak. Kemudian ia menangis dan meninggalkan makanannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, betapa banyak orang-orang di sekitar kita yang berlomba-lomba mencari harta, seolah-olah mereka takut kehilangan kesempatan untuk mendapatkannya. Berapa banyak orang-orang di sekitar kita yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan-jalan dan di toko-toko, sehingga berhalangan menghadiri sholat berjamaah di masjid-masjid. Andai kata mereka menghadirinya, maka mereka tidak sabar berlama-lama di masjid, dan mereka hanya mengerjakan sholat fardu saja. Berapa banyak kita lihat para kaula muda muslim yang ramai-ramai menghadiri berbagai pesta di tempat-tempat pesta. Mereka rela berdiri dan lain sebagainya untuk menyaksikan pesta musik atau menonton sepak bola. Mereka rela menanggung segala kesulitan demi untuk menghadiri ajakan setan. Anehnya, jika mereka diminta untuk menghadiri sholat-sholat berjamaah di masjid, maka mereka tidak mau menghadirinya, seolah-olah mereka diajak ke dalam penjara. Kaum muslimin yang berbahagia, inilah keadaan kita yang sebenarnya. Kita lebih peduli kepada dunia daripada akhirat. Semoga Allah memberi kesempatan kita untuk bertaubat dan menyadarkan hati kita dari lalai. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha menerima segala doa. Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Maka jika saat kehancuran terhebat telah tiba, pada hari itu setiap orang teringat apa yang pernah ia lakukan, dan mereka diperlihatkan bagi orang yang melihat. Adapun orang yang sewenang-wenang dan ia lebih menyayangi kehidupan dunia, maka sesungguhnya tempat kembalinya adalah neraka jahim. Dan adapun yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan ia menjaga hawa nafsunya, maka tempat kembalinya adalah surga. Quran Surat An-Nazi'at ayat 34-41. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Adim, wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiun alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal adim li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.